Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dari kelas Hukum C angkatan 2018 dari Universitas Sulawesi Barat. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Saya mengambil satu materi dari Hukum Ketenagakerjaan. Yang pertama itu Hukum Ketenagakerjaan secara umum. Yang kita harus paparkan di sini adalah hukum ketenagakerjaan secara umum. Ada 4 yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari hukum ketenagakerjaan itu. Yang kedua, perkembangan hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Yang keempat, hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan. Nah, itu yang harus kita ketahui, ada 4 poin. Poin pertama harus kita jelaskan pengertian atau definisi hukum ketenagakerjaan. Apa sih yang itu definisi dari ketenagakerjaan itu sendiri? Yang saya dapat dan saya ketahui di berbagai referensi yang saya dapat, terutama dari buku, yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu definisi dari ketenagakerjaan sendiri. Adapun hukum ketenagakerjaan, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan penguasa majikan dengan segala konsekuensinya. Nah, itu dari definisi dari hukum ketenagakerjaan. Yang pertama tadi itu definisi dari ketenagakerjaan itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu poin kedua yang saya akan jelaskan, yaitu yang dimana bunyi poinnya itu adalah perkembangan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Perubahan, yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Nah, isi undang-undang tersebut adalah yang dimaksud adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin sudah jelas di sini apa yang dimaksud tenaga kerja. Nah, yang kedua, semakin tidak populer. Adapun Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi undang-undang payung bagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum pemburuan atau hukum ketenagakerjaan. Nah, mungkin bisa dilihat di situ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga yang mau saya jelaskan lagi itu adalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia ini mempunyai dasar hukum perjanjian kerja terbagi 8 poin di sini. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, ini adalah menyangkut tentang undang-undang, sudah disepakati semua warga negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perubahan dan Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Poin keempat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, terutama keselamatan kerja harus kita pentingkan di sini. Poin kelima adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 39 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri. Nah, ini Undang-Undang Nomor 39 tentang penetapan perlindungan tenaga kerja di Indonesia baik di luar negeri. Yang ke-6 itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Nah,
ini juga penting bagi para buruh atau para pekerja. Yang ketujuh itu adalah peraturan pemerintah nomor 21 tahun nomor 21 tentang istirahat tahunan bagi buruh. Yaitu istirahat tahunan maksud adalah seperti cuti. Yang dimaksud istirahat tahunan, yang lebih jelasnya adalah isi dari Undang-Undang nomor 21. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor Kep 275 garing Menteri garing 1989 dan nomor Pol 04 garing 5 garing 1989 tentang pengaturan jam kerja dan kerja istirahat serta pembinaan tenaga. Yang terakhir atau yang keempat yang saya jelaskan di sini adalah yang bunyinya itu hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan. Apa yang dimaksud dengan hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan itu sendiri? Dalam ketenagakerjaan sebagai payung hukum untuk perlindungan kerja dalam menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lemah. Mungkin bisa dipahami di situ. Dan pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke, demikianlah pemaparan materi saya tentang hukum ketenagakerjaan secara umum. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon maaf karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Jadi saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.